Namaku Deden, usiaku di 2021 menuju 49 tahun. Saat ini aku bekerja di salah satu rumah sakit swasta di kota Bandung. Malam itu, pada tahun 2010, aku dan salah satu pegawai rumah sakit yang bernama Kang Agus sedang menjemput pasien kritis di daerah Buah Batu, Bandung. Dengan suara sirine yang terus terdengar sepanjang jalan, aku menjalankan mobil sekencang-kencangnya agar bisa segera sampai di rumah pasien yang katanya sedang dalam keadaan kritis. Waktu menunjukkan jam 1 pagi. Jalanan kota Bandung malam itu sudah sangat sepi. Akhirnya, aku dan rekan perawat sampai di rumah pasien yang akan segera kami bawa ke rumah sakit. Dengan sigap, aku dan Kang Agus segera membuka pintu mobil dan membawa belangkar yang ada di belakang mobil. Keluarga pasien pun sudah membukakan pagar dan pintu rumah semenjak mobil terparkir di depan rumah. Setelah kami berdua membawa pasien itu ke dalam mobil ambulan, beberapa keluarga pun ikut masuk ke dalam mobil ambulan. Lalu, aku langsung kembali duduk di belakang kemudi dan memacu mobil menuju sesegera mungkin ke rumah sakit. Saat mobil sudah berjalan, aku baru sadar bahwa ada satu anggota keluarga yang ikut duduk di depan bersamaku. Dia memakai jilbab berwarna hitam dan pakaian berwarna merah. Dia terlihat lesu sambil terdengar menangis. Dan aku juga memperhatikan di belakang ada Kang Agus yang masih memberi pertolongan pertama pada pasien kritis itu. Di sana juga terlihat ada seorang ibu yang masih menangis dan seorang anak laki-laki yang terus memeluk ibunya tersebut. Dan di ujung kursi belakang ada seorang bapak-bapak yang juga hanya diam sambil melihat ke arah luar mobil. Kejadian hidup seperti ini, suasana seperti itu sudah sering aku saksikan di depan mataku. Tapi semua ini belum membuat aku terbiasa melihat dan mendengar orang yang sedang dalam kesedihan karena salah satu anggotanya terbaring kritis. Tetap saja, kejadian seperti itu membuat hati dan perasaanku bergetar. Aku jadi ikut sedih dan selalu begitu. Dan sebentar lagi kami akan sampai di rumah sakit. Jarak rumah sakit tinggal beberapa ratus meter lagi. Suara sirine terus memekak telinga, mengiringi ambulans yang sedang aku kemudikan melaju dengan kecepatan tinggi. Akhirnya, gerbang rumah sakit sudah kelihatan. Aku lalu mengurangi kecepatan. Ambulans aku arahkan masuk ke gerbang. Ketika kami sudah benar-benar sampai gedung UGD, aku menghentikan kendaraan di depan pintu UGD. Lalu dengan sigap, beberapa perawat membuka pintu belakang untuk menurunkan pasien. Aku turun dari mobil, lalu aku terus memperhatikan semuanya. Tapi kok ada yang aneh.
Kenapa aku tidak melihat bapak-bapak yang duduk paling belakang tadi ya? Iya, bapak yang tadi duduk paling belakang dan matanya selalu melihat keluar. Kemana dia ya? Lalu perempuan yang duduk di kursi depan juga sekarang terlihat hanya duduk di samping pintu UGD rumah sakit. Setelah pasien dan keluarganya sudah turun dari kendaraan, aku lalu membawa mobil ambulans ke arah tempat parkir di sebelah UGD. Di saat-saat seperti inilah waktunya buat aku untuk beristirahat. Setelah cukup lelah berkendara dengan kecepatan tinggi, tugasku sudah selesai. Hanya bisa berharap kalau pasien yang tadi aku antar bisa diselamatkan dan cepat sembuh. Aku menunggu di salah satu ruangan yang biasanya dijadikan tempat untuk beristirahat pekerja rumah sakit. Entah itu perawat, dokter, atau yang lainnya. Mereka juga sama seperti aku, butuh sekedar menghela nafas ketika baru saja selesai bertugas. Dan benar saja, sekitar setengah jam kemudian, Kang Agus masuk ke dalam ruangan perawat yang menjemput pasien denganku tadi. Dia berkata bahwa pasien yang kita jemput tadi telah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sedih aku mendengarnya. Lalu Kang Agus bercerita bahwa dia tadi ngobrol bersama anak laki-laki pasien tersebut. Dia sedikit bercerita, sepeninggal almarhum ayahnya, sekarang hanya tinggal dia dan ibunya saja. Mendengar cerita dari Kang Agus, aku sedikit kebingungan. Hah? Tinggal berdua? Kan masih ada bapak-bapak yang ikut Kang tadi di belakang, sama anak perempuannya, mungkin adiknya yang ikut di depan bersama aku. Lalu Kang Agus membalas perkataanku. Pak Deden ini gimana sih? Yang meninggal itu kan bapaknya, sedangkan adiknya sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Sakit katanya. Kang Agus, kan tadi ada bapak-bapak di belakang bareng Kang Agus, terus bareng pemuda laki-laki sama ibunya, dan adik perempuannya yang duduk di depan bersama saya. Pak Deden jangan bercanda deh. Tadi itu saya di belakang cuma bareng anak laki-laki pasien dan ibunya aja, gak ada bapak-bapak kok mas. Terus bapak-bapak yang duduk paling belakang tadi siapa? Agak tinggi, rambutnya lurus sedikit panjang. Pak Deden ini suka menghayal ya. Tapi yang digambarin itu kok mirip dengan pasien yang meninggal tadi. Tapi bener deh Pak Deden, tadi di belakang saya cuman bertiga. Terus yang duduk di depan di sebelah saya siapa? Perempuan muda cantik lagi. Asli nih Pak Deden, sepanjang jalan tadi gak ada orang yang duduk di depan. Saya lihat tadi Pak Deden duduk sendirian saja. Kami semua di belakang, gak ada yang duduk di depan selain Bapak lagi nyetir. Mendengar Kang Agus bercerita seperti itu, membuat aku rasanya tidak percaya apa yang kualami. Semua pemandangan waktu itu terasa nyata bagiku. Sesaat, bulu kuduku pun merinding dan begitu syok saat itu. Itulah cerita pendek yang pernah aku alami. Bekerja sebagai supir ambulan di salah satu rumah sakit besar di kota Bandung ini sebenarnya membuat aku bahagia karena aku bisa membantu orang-orang yang sedang dalam pertolongan. Profesi ini sudah aku jalani sejak tahun 2007. Awalnya ini memang bukan jadi pekerjaan yang aku inginkan dan aku cita-citakan.
Waktu pertama kali masuk dulu, aku bekerja sebagai supir ambulan. Sebenarnya sudah ada satu supir ambulan. Tetapi karena ambulans yang dimiliki oleh rumah sakit lebih dari satu, maka supir yang dibutuhkan juga harus lebih dari satu. Yang akhirnya garis hidup menuntunku untuk masuk dan bekerja di rumah sakit ini. Ada satu ambulan yang berbeda. Kalau ambulans yang lain adalah kendaraan baru dan modern. Yang ini ukurannya lebih kecil dan usianya sudah cukup tua. Bisa dibilang merupakan ambulans tua yang sebentar lagi akan dipensiunkan. Namun, keadaannya masih layak untuk pakai. Dan bisa ditebak, akhirnya ketika pertama kali masuk dan bekerja di rumah sakit, akulah yang merawat dan mengendalikan ambulans tua itu. Semuanya berawal ketika aku ditugaskan untuk mengantar pasien menuju rumahnya di daerah Garut. Entah apa alasannya waktu itu, apalagi aku masih baru bekerja di rumah sakit. Dan tidak banyak tanya, aku langsung menjalankan tugas yang diberikan. Masih lekat dalam ingatanku, waktu itu hari Kamis, aku menuju Garut pada sore menjelang maghrib. Berbarengan dengan padat kendaraan karena jam pulang kantor. Dan benar saja, selepas maghrib, aku terjebak dalam kemacetan di beberapa titik kota Bandung. Dan yang terakhir, terjebak macet di daerah Cileunyi. Volume kendaraan sangat tinggi dan agak sulit ditembus. Walaupun terang-terangan aku yang kemudikan adalah ambulans, kami tetap saja tersendat karena kendaraan lain seperti enggan untuk memberikan jalan. Untung saja pasien yang aku antar pulang ini kondisinya stabil, jadinya agak berkurang bebanku berkendara. Singkat cerita, setelah menerobos padatnya jalan-jalan Bandung, Garut, sekitar jam 9 malam, kami sudah masuk kota Garut. Dan ternyata rumah pasien dari Garut kota masih ditempuh sekitar 30 menit. Tapi akhirnya perjalanan sampai di rumah pasien juga. Sekitar jam 10, kami sudah sampai. Aku ditemani oleh Kang Agus, perawat yang selalu menemaniku, membantu pasien untuk turun dari ambulans bersama keluarganya. Setelah itu, aku dan Kang Agus langsung berpamitan kepada keluarga. Tapi mereka semua mengajak kami untuk santap malam dulu. Karena terus dipaksa, kami pun menikmati sajian makan malam dari mereka. Setelah selesai santap malam, kami pun langsung berpamitan pulang untuk menuju kembali ke Bandung. Saat mobil baru beberapa ratus meter, Kang Agus berkata bahwa dia nanti minta diturunkan di daerah Warung Peteuy. Karena besok ia libur 2 hari, jadi dia mau mudik sekalian. Singkat cerita, Kang Agus pun turun di daerah Warung Peteuy. Dan setelah ia berpamitan, aku langsung menjalankan mobil kembali. Dan tak terasa, sekarang aku sudah sampai di gerbang tol Cileunyi. Sekitar jam setengah 12 malam, suasana masih cukup banyak kendaraan yang melintas. Karena tidak dikejar waktu, aku pacu ambulan dengan kecepatan sedang. Ditambah aku sadar kalau yang aku kendarai ini adalah kendaraan yang umurnya sudah tidak muda lagi. Daripada terjadi kerusakan, lebih baik aku menjalankannya dengan kecepatan normal saja.
Tapi ketika mulai memasuki sepertiga perjalanan, sesuatu mulai terjadi. Sesekali aku merasakan kalau mobil seperti kehilangan tenaga. Pedal gas yang aku injak tidak memberikan efek untuk melaju. Tapi sebentar kemudian mesin normal kembali. Hal ini berlangsung beberapa kali. Di situ aku mulai was-was. Duh, kenapa sih ini mobil? Aduh, ya Allah, jangan sampai mogok nih mobil. Tapi ternyata takdir berkehendak lain. Ketika mobil ada di tengah perjalanan, akhirnya mesin berhenti total. Tapi untunglah aku masih sempat mengarahkan mobil ke bahu jalan sebelum mesin benar-benar mati. Lewat tengah malam itu, aku terjebak di tengah jalan tol dengan keadaan mobil mogok. Lalu aku turun dari mobil untuk memeriksa kerusakan kenapa mesin mobil sampai mati. Aku coba mencari tahu sumber kerusakannya. Aneh, entah sudah beberapa kali aku memeriksa dan memperhatikan mesin mobil, aku tidak melihat adanya kerusakan. Semuanya normal-normal saja. Sampai akhirnya aku pun menyerah. Di titik ini, aku coba menghubungi Pak Edi, di mana Pak Edi ini adalah sopir seniorku. Dia juga yang sebelumnya mengendarai mobil ini. Halo Pak Edi, maaf mengganggu Pak. Saya mau minta tolong. Iya Pak, ada apa? Kemudian aku menceritakan semua yang sedang aku alami. Tapi di tengah percakapan, Pak Edi mengatakan sesuatu yang menurutku agak aneh. Dia bertanya aku sedang di mana. Padahal aku sudah menjelaskan bahwa aku sedang di jalan tol. Lalu Pak Edi berkata lagi padaku, Pak Deden, kok saya dengar ada orang yang sedang berdoa ya? Banyak orang? Atau sebenarnya kamu sedang di tempat ibadah? Nggak ada Pak. Ini saya benar sedang di jalan tol. Nggak ada orang berdoa. Oh gitu. Ya udah Pak Deden, saya mohon maaf. Saya nggak bisa bantu apa-apa. Lebih baik kamu tunggu mobil derek saja kalau memang mobil mogok total. Aku masih terheran dengan perkataan Pak Edi. Ada orang berdoa? Kok aneh ya? Tapi sudahlah. Aku mengabaikan omongan Pak Edi itu. Nggak ada jalan lain. Aku akan menghubungi nomor darurat jalan tol. Tapi sebelum menelpon, aku iseng untuk mencoba menyalakan mesin mobil ini lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, akhirnya hidup juga ini mobil. Nggak buang-buang waktu, aku langsung tancap gas. Aku terus memacu mobil menuju rumah sakit. Aku pacu dengan kecepatan cukup tinggi supaya cepat sampai. Ketika persis sebelum aku masuk ke dalam tol Paster, ponselku berdering. Lalu aku lihat layar handphone. Ternyata yang menelpon adalah istriku. Dan istriku bertanya, aku sedang berada di mana. Lalu aku menjawab, aku masih di jalan menuju pulang ke rumah sakit. Lalu istriku bertanya lagi, yang menurutku agak aneh. Istriku bertanya, aku sedang sama siapa? Soalnya terdengar banyak orang yang sedang mengaji.
Mendengar pertanyaan istriku, aku kaget mendengarnya. Karena istriku menanyakan hal yang sama dengan pertanyaan Pak Edi tadi. Orang berdoa? Nggak ada, Mah. Ini Papa sendirian. Ya sudah, udah dulu ya, Mah. Nanti Papa langsung pulang begitu sampai rumah sakit. Setelah menutup telepon, aku semakin heran. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa semua orang yang telepon denganku bertanya hal itu? Ya sudahlah. Mungkin ada gangguan pada ponselku, pikirku waktu itu. Nggak pikir macam-macam, aku terus meluncur menembus lenggangnya jalan tol. Dan ketika baru saja aku selesai membayar tol, tiba-tiba sayup-sayup aku mendengar ada orang yang sedang berdoa. Awalnya aku pikir itu suara dari luar, tapi ternyata aku salah. Suara orang berdoa itu asalnya dalam kendaraan ini, di bagian belakang mobil. Sontak bulu kuduku berdiri. Suara doa itu semakin lama semakin jelas terdengar. Tapi aku terus fokus untuk menyetir. Dan antara takut dan penasaran, aku coba beranikan diri untuk melirik kaca spion tengah. Dan ketika aku melihat spion, astaga! Di belakang, aku melihat ada beberapa orang yang sedang duduk di kursi mobil ambulan ini. Mereka duduk memanjang kanan dan kiri. Terlihat mereka semua berpakaian berwarna hitam, masing-masing memegang buku yang bentuknya seperti kitab suci. Lalu di antara mereka, di tengah mobil ambulan itu terlihat ya Allah, ada jenazah terbaring berbalut kain putih menyerupai pocong. Melihat itu, aku benar-benar ketakutan. Tapi aku coba untuk tetap memberanikan diri dan fokus untuk menyetir. Sepanjang sisa perjalanan, kaca spion aku arahkan ke atas supaya tidak bisa melihat ke belakang. Tapi tetap saja suara-suara bait doa masih terus terdengar. Sesampainya di lingkungan rumah sakit, aku langsung parkir. Tapi tetap saja suara bait-bait doa masih terdengar terus sampai aku tiba di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, aku langsung membukakan pintu dan berlari menuju arah UGD. Aku langsung terduduk lemas di depan pintu masuk UGD. Dari kejauhan, aku tetap bisa melihat ambulans yang terparkir dengan pencahayaan yang remang-remang. Setelah aku perhatikan benar-benar, ternyata ada pemandangan aneh. Aku melihat ada bayangan hitam turun satu persatu dari pintu belakang ambulans. Kemudian mereka menghilang dan masuk ke salah satu gedung besar di rumah sakit ini. Esok harinya, aku bercerita kepada seniorku Pak Edi.
Mendengar ceritaku itu, beliau hanya tersenyum dan berkata, Nanti juga kamu akan terbiasa dengan hal-hal itu.